Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Siti Khadijah, perempuan langit yang tak akan pernah terulang. 1. Jika dunia mencari definisi wanita sempurna, jika langit mencatat nama-nama agung dari bumi, maka satu nama akan berdiri di puncaknya, Khadijah binti Khuwailid. Ia bukan sekadar istri, ia adalah tiang pertama Islam. Bukan hanya pendamping, tapi penjaga bara iman di malam-malam gelisah kenabian. Di balik wajah lembut itu, ada jiwa seperti gunung. Bayangkan seorang perempuan kaya raya, pengendali rute dagang Quraisy hingga ke Syam, dipinang oleh para bangsawan Mekah yang bergelimang status dan rupa. Namun ia menolak semua, karena hatinya tak mencari tahta, ia mencari cahaya. Dan cahaya itu ia temukan dalam sosok pemuda yatim, Muhammad bin Abdullah. Siti Khadijah adalah teladan perempuan merdeka. Di tengah sistem patriarki Quraisy, ia memimpin sendiri jaringan niaga. Namun hatinya senantiasa tunduk, bukan pada harta, tapi pada Rabb-Nya. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibn Hisham, disebutkan bahwa Khadijah dikenal sebagai At-Tahirah yang suci karena kehormatan dan kemuliaan akhlaknya bahkan sebelum Islam datang. Cinta kepada akhlak, bukan status. Ketika ia meminang Muhammad melalui perantara Nafisah binti Munyah, semua terkejut. Khadijah yang terpandang justru memilih lelaki tanpa warisan. Namun ia tahu, akhlak adalah mahar sejati. Disebutkan dalam hadis sahih. Sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahmi, jujur dalam perkataan, memikul beban orang lain, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang ditimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari, No. 4953, Kitab Badul Wahyi. Ia percaya kepada kenabian sebelum wahyu kedua pun turun. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. An-Nur 26. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang mukmin. Al-Ahzab 6. 2. Ketika wahyu turun dan Nabi gemetar. Malam itu, langit menunduk. Gua Hira menjadi saksi bisu ketika wahyu pertama turun, mengguncang jiwa Muhammad. Tubuhnya gemetar, hatinya diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan langkah tergesa, beliau pulang ke rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Sesampainya di rumah, beliau berseru, "Zamiluani, Zamiluani, selimuti aku, selimuti aku." Siti Khadijah, istri tercinta, segera menyelimuti beliau dengan penuh kasih sayang. Dalam pelukannya, beliau merasa sedikit tenang. Setelah ketakutannya mereda, beliau berkata, "Aku khawatir terhadap diriku." Khadijah, dengan keteguhan hati dan keyakinan yang mendalam, menjawab, "Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang lain, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan membantu dalam musibah kebenaran." Hadis riwayat Bukhari, No. 3. Khadijah bukan hanya seorang istri, dia adalah penopang jiwa, pelita dalam kegelapan, dan benteng pertama dakwah kenabian. Dengan kebijaksanaannya, ia membawa Muhammad kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang ahli kitab yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Warakah, setelah mendengar kisah Muhammad, berkata, "Itu adalah namus Jibril yang juga turun kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa ini kecuali akan dimusuhi." Hadis riwayat Bukhari. Warakah adalah orang pertama di luar rumah yang membenarkan kenabian Muhammad. Namun, sebelum dunia mengenalnya sebagai nabi, Khadijah telah lebih dahulu percaya. Ia adalah yang pertama beriman, yang pertama membenarkan, dan yang pertama mendukung dengan sepenuh jiwa dan raga. Rasulullah bersabda, "Iman terbaik dari umatku adalah Khadijah." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 3. Segalanya untuk Islam.
Khadijah tidak sekadar mencintai Muhammad, ia mencintai misi kenabiannya. Cinta itu diwujudkan dalam bentuk paling nyata, pengorbanan. Seluruh hartanya ia serahkan demi dakwah. Tak ada yang ia simpan untuk dirinya. Ia tahu, dakwah ini bukan perkara ringan, dan ia memilih menjadi tulang punggung di balik layar. Dalam sirah Ibnu Katsir dijelaskan, Khadijah menopang seluruh kebutuhan dakwah rahasia. Bahkan saat Rasulullah dan para sahabat diboikot di lembah Syib Abu Talib, Khadijah tetap menjadi penjaga logistik, menopang hidup dalam kelaparan dan keterasingan. Ia tidak mengeluh, ia tidak tawar hati, ia tahu jalan ini berat, tapi ia percaya pada janji Allah. Dan Rasulullah tak pernah melupakannya. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah cemburu pada wanita manapun sebagaimana aku cemburu pada Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya." Rasulullah selalu menyebut-nyebut namanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3818. Itulah cinta yang tak lapuk dimakan waktu, tak habis ditelan kematian. Setiap kali menyembelih kambing, Rasulullah mengirimkan bagian terbaiknya kepada sahabat-sahabat lama Khadijah. Aisyah bertanya, mengapa masih mengingatnya padahal ia sudah tiada? Rasul menjawab lembut, karena ia adalah yang pertama dalam segala hal. Cinta yang seperti itu bukan cinta dunia. Itu adalah cinta yang membangun pondasi langit. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah 261. Khadijah menanam bukan untuk dunia, tapi untuk keabadian. Dan Allah membalasnya bukan dengan angka, tetapi dengan kemuliaan. 4. Kemuliaan dari langit. Saat bumi diliputi duka atas wafatnya Khadijah, langit justru bersinar memberi kabar yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum atau sesudahnya. Malaikat Jibril turun dari langit membawa salam dari Allah sendiri. "Wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Rabbmu dan dariku kepada Khadijah. Katakan bahwa untuknya telah disiapkan rumah di surga dari mutiara, yang tidak ada hiruk-pikuk dan kepayahan di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 3820. Subhanallah. Sebuah salam surgawi. Sebuah rumah yang dibangun bukan dari tanah dan jerih payah manusia, melainkan dari mutiara, dibingkai kedamaian abadi. Inilah perempuan pertama yang mendapat ucapan salam langsung dari Allah. Bukan karena kedudukan duniawi, tapi karena ketulusan iman dan kemuliaan pengorbanan. Ia adalah satu-satunya manusia yang saat wafatnya tidak hanya ditangisi bumi, tetapi juga disambut langit dengan kemuliaan. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Khadijah wafat tidak lama setelah Abu Talib, paman tercinta yang melindungi Rasulullah. Dua sosok penopang dakwah pergi dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun dari pelukan kesedihan itu, lahir keteguhan baru. Jiwa Rasulullah tak hancur karena kehilangan, tapi semakin menyala karena warisan kekuatan dari Khadijah. Ia telah wafat, tetapi ruh perjuangannya mengalir dalam sejarah. Ia mungkin pergi, tetapi cinta dan keteguhannya masih hidup dalam setiap jiwa yang memilih Allah di atas segalanya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 27-30. Khadijah bukan sekadar istri. Ia adalah penggugah sejarah. Ia adalah pelita iman yang terus menyala hingga hari ini, dan akan terus menyala sampai akhir zaman. 5. Kisah yang tak pernah padam. Tak ada pesta perpisahan. Tak ada peluk tangis yang panjang. Khadijah wafat dalam keheningan, namun kepergiannya menggelegar di langit. Jenazahnya dimandikan oleh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Tak ada kain mewah, hanya lembaran kesederhanaan, dibalut cinta yang kekal. Rasulullah menguburkannya di permakaman Al-Hajun, di tengah cuaca yang panas dan medan yang berat. Tangannya menggali, air matanya jatuh tanpa suara.
Di sanalah terbaring tubuh Khadijah, perempuan pertama yang percaya pada wahyu sebelum siapapun. Perempuan yang tak meminta surga, tapi seluruh surga menantinya. Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Bahkan bertahun-tahun setelah wafatnya, beliau tetap menyebut namanya dalam setiap ruang rindu. Suatu hari Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik?" Rasulullah menjawab dengan nada yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. "Demi Allah, tidak. Dia telah beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Ia telah membenarkanku saat orang lain mendustakan. Ia membantuku dengan hartanya ketika orang lain menahannya. Dan darinya aku dikaruniai anak." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Inilah cinta yang tidak tumbuh dari nafsu, tapi dari keyakinan. Cinta yang berakar dalam iman, yang membangun peradaban. Cinta yang tak pernah layu oleh jarak, tak pudar oleh kematian. Cinta sejati tidak mati, ia mengakar ke langit, berbuah di akhirat. Mereka yang percaya dan beramal saleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 82. Khadijah adalah jejak abadi dalam sejarah umat. Ia tidak hanya dicintai Rasulullah. Ia dikenang oleh Allah. Ia ditulis dalam ayat, dikenang dalam hadis, dan disebut dalam doa-doa para pejuang kebenaran sepanjang zaman. Ia bukan hanya kisah cinta Nabi. Ia adalah kisah tentang kemuliaan seorang wanita yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari dunia dan seluruh isinya. 7. Sedekah cinta di hari-hari yang genting. Di hari-hari sulit Makkah, saat pemboikotan mencekik dan makanan tak lagi bisa dijangkau, Khadijah menjual harta yang tersisa. Ia titipkan kepada kerabatnya yang diam-diam menyelusupkan gandum dan kurma kepada kaum muslimin di lembah penderitaan. Saat malam tiba dan semua tidur dalam lapar, Khadijah tak menangis. Ia justru bersyukur, karena ia masih bisa berbagi, meski ia sendiri tak mencicipi. Dunia menyangka Khadijah telah rugi, kehilangan kekayaannya demi dakwah yang dianggap sia-sia. Namun Khadijah tahu bahwa semua yang ia berikan tak pernah hilang. Ia sedang menyimpan di tempat yang lebih abadi. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai ada 100 biji. Al-Baqarah 261. Khadijah tak pernah menunggu kaya untuk bersedekah. Ia memberi saat berlimpah, ia tetap memberi saat kekurangan. Karena cinta sejatinya bukan pada seberapa banyak yang ditumpuk, tapi seberapa ikhlas yang dilepas. Di saat Makkah menggigil oleh kebencian, Khadijah menghangatkannya dengan kelembutan. Ia merangkul, saat dunia menolak. Ia menegakkan Rasulullah yang mulai lunglai. Ia berdiri, saat banyak memilih pergi. Dan cinta yang dibangun dengan iman tak pernah sia-sia. Ia akan kekal, bahkan setelah jasad terkubur. Karena Khadijah tidak hanya memberi hartanya. Ia memberikan seluruh hidupnya. 8. Ketika malaikat pun turun menyambut. Di tahun ke-10 kenabian, Khadijah sakit. Tubuhnya melemah setelah bertahun-tahun menanggung beban perjuangan. Ia tidak pernah mengeluh. Tapi Rasulullah tahu, Khadijah mulai lelah. Suatu malam, saat Madinah belum menjadi harapan, dan Islam belum menyebar luas, Rasulullah duduk di sisi Khadijah. Tangan beliau menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Wahai Khadijah, engkau telah menunaikan semuanya. Cintamu tak pernah goyah. Keyakinanmu tak pernah pudar." Khadijah hanya tersenyum lemah. Air matanya jatuh bukan karena takut mati, tapi karena ia tidak bisa lagi menemani Rasulullah dalam perjuangan. Di saat itulah Jibril datang membawa salam dari Allah. "Wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Rabbmu kepada Khadijah, dan kabarkan padanya rumah di surga dari mutiara, di mana tak ada kesedihan dan keletihan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Khadijah wafat dalam pelukan manusia yang paling ia cintai. Dunia menangisi kepergiannya, tapi langit menyambutnya dengan cahaya. Rasulullah menguburkannya sendiri. Di tanah Makkah yang kering, beliau menunduk lama. Tak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Ia bukan hanya istri. Ia adalah pilar pertama Islam di rumah,
di hati, dan di dunia. Saat orang-orang mencela, Khadijah membela. Saat dunia meragukan, Khadijah meyakini. Dan ketika semua membenci, Khadijah mencintai. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, janganlah kamu takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Quran Surat Fussilat 30. Itulah Khadijah, ibu kaum mukminin, wanita yang meninggalkan dunia tanpa menyesal, karena ia telah memberi semua yang terbaik untuk akhirat. 9. Tahun kegelapan yang menyulut cahaya. Setelah kepergian Khadijah, dunia Rasulullah terasa sunyi. Tak ada lagi senyum yang menenangkan, tak ada lagi pelukan yang menguatkan. Dan belum genap kesedihan itu reda, Abu Talib pun wafat. Penopang luar rumah, pelindung dari kebengisan Quraisy, telah pergi untuk selamanya. Dua kehilangan besar dalam satu tahun. Tahun itu dikenal sebagai Am al-Huzn, tahun duka cita. Tapi sesungguhnya, itu bukan hanya duka. Itu adalah ujian untuk menumbuhkan cahaya lebih terang. Rasulullah melangkah ke Taif. Ia mencari harapan di kota sejuk itu. Tapi yang ia dapatkan justru lemparan batu, cacian, dan luka. Tubuhnya berdarah, hatinya remuk, namun bibirnya tak berhenti berdoa. Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, hinanya aku di mata manusia. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tak peduli atas segala kesulitan ini. Doa Rasulullah itu menembus langit. Maka Allah menjawab dengan tanda kasih-Nya. Dikirimkanlah Jibril bersama malaikat penjaga gunung, siap menghancurkan Taif jika Rasulullah mengizinkan. Tapi Nabi berkata jangan. Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah cinta Nabi. Di saat darah masih mengalir di pelipisnya, harapan tetap tumbuh. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk melukai, tetapi untuk memberi ruang bagi hidayah. Allah berfirman, bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil 10. Dan benar, dari Taif, kemudian lahirlah generasi yang memeluk Islam dengan hati bersih. Dari luka, tumbuh kekuatan. Dari kepergian, datang kemenangan. Sebab Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan yakin. Penutup, jika sejarah adalah panggung yang penuh tokoh besar, maka Khadijah bukan sekadar salah satu di antaranya, ia adalah tiang pertama dari panggung itu. Tanpa Khadijah, mungkin sejarah dakwah tidak pernah berdiri secepat dan sekuat itu. Ia adalah nafas pertama perjuangan, pondasi dari rumah kenabian, dan api kecil yang menyalakan obor besar bernama Islam. Khadijah bukan sekadar istri Nabi. Ia adalah perempuan yang memeluk wahyu dengan hatinya sebelum dunia mengenal Al-Quran. Saat seluruh jazirah ragu pada kerasulan Muhammad, Khadijah berdiri tegak, tak hanya percaya, tapi juga menyerahkan harta, waktu, dan seluruh jiwanya untuk risalah yang bahkan belum terlihat hasilnya. Ia tidak menunggu mukjizat, ia menciptakan ruang bagi mukjizat bekerja. Ia tidak meminta jaminan dunia, karena ia memilih investasi untuk akhirat. Cintanya kepada Nabi bukan cinta biasa. Itu adalah cinta yang berakar dari iman, tumbuh karena keyakinan, dan berbuah dalam bentuk pengorbanan paling sempurna. Ia menanggalkan mahkota kehormatan Quraisy demi menyatu dalam penderitaan bersama Rasulullah. Ia berpindah dari istana kemewahan ke jurang penderitaan tanpa keluhan. Dari kelembutan hatinya lahir keberanian luar biasa, dari kesabaran jiwanya lahir keteguhan yang membuat gunung pun malu. Khadijah mengajarkan dunia bahwa menjadi perempuan mulia tak harus bersuara di depan podium, tapi cukup dengan menjadi cahaya dalam gelapnya awal dakwah. Bahwa kekuatan perempuan bukan pada otot atau jabatan, tapi pada hati yang sanggup mencintai kebenaran meski belum terlihat hasilnya. Dan begitulah Allah mengabadikan teladan perempuan seperti Khadijah. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka.
Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah bagian dari yang lain. Ali Imran 195. Ia tidak meninggalkan kitab, tidak menulis risalah, tapi jejaknya hidup di setiap perempuan yang memilih jalan takwa, meski sunyi. Namanya tak lagi hanya dikenang dalam sejarah, tapi dihidupkan kembali dalam sosok-sosok perempuan era kini yang berjuang dalam diam, mencintai tanpa pamrih, mendukung tanpa ragu, dan membela kebenaran tanpa pamrih. Dalam kehidupan Rasulullah, Khadijah bukan hanya nama. Ia adalah awal dari semua perjuangan dan ruh yang tak pernah padam hingga hari kemenangan. Rasulullah tak pernah melupakannya, bahkan saat telah bersanding dengan istri-istri lain, cinta kepada Khadijah tetap menjadi ruang paling suci dalam hatinya. Maka, wahai perempuan hari ini, jika dunia meremehkan pilihan hidupmu, ingatlah Khadijah. Jika dunia mengukur nilai dari popularitas, ingatlah bahwa surga mengukur ketulusan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami cinta seperti cintanya Khadijah kepada Rasul-Mu. Berilah kami kekuatan setegar hatinya, hati selembut kasihnya, dan keteguhan dalam mencintai-Mu seperti ia mencintai risalah-Mu. Tempatkan kami bersamanya dalam surga yang Engkau janjikan. Amin. Profil utuh. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah sosok perempuan agung yang dipilih Allah untuk menjadi istri pertama Rasulullah Muhammad dan menjadi cahaya pertama yang menerangi jalan kenabian sebelum dunia tahu tentang Islam. Inilah gambaran tentang beliau. 1. Nasab dan kedudukan sosial. Khadijah berasal dari kabilah Quraisy, keturunan bangsawan terhormat dari Bani Asad. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah saudagar sukses dan tokoh penting di Makkah. Sejak muda, Khadijah mewarisi jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan integritas keluarga besar Quraisy. 2. Wanita cerdas, mandiri, dan dermawan. Khadijah dikenal sebagai pengusaha sukses. Ia menjalankan bisnis perdagangan skala besar, mempekerjakan banyak kafilah dagang yang menjangkau Syam dan Yaman. Meski wanita, ia dihormati banyak laki-laki karena kecerdasan, kejujuran, dan keadilannya. Ia dijuluki At-Tahirah, yang suci karena akhlaknya yang luhur dan bersih. 3. Istri pertama, penopang pertama. Saat menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Meski terpaut usia, cintanya murni dan tulus. Ia adalah orang pertama yang membenarkan kerasulan Nabi, bahkan sebelum Jibril datang berulang kali. Ketika Nabi gemetar usai menerima wahyu pertama, Khadijah menenangkan beliau dan berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, dan menanggung beban orang lain." 4. Pengorbanan dan kesetiaan tanpa batas. Khadijah mengorbankan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Ia mendampingi Rasul dalam suka dan duka, termasuk masa pemboikotan di lembah Abu Talib yang sangat menyiksa. Ia tidak mengeluh, tidak mundur, dan tetap menjadi tempat sandaran hati Rasulullah hingga akhir hayatnya. 5. Ibu dari anak-anak Rasulullah. Dari pernikahan ini, lahirlah 6 anak, termasuk Fatimah Az-Zahra, yang kelak menjadi ibu dari keturunan Rasulullah. Kasih sayangnya sebagai ibu, kelembutannya sebagai istri, dan ketegasannya sebagai pribadi sangat seimbang, menjadikannya teladan sempurna bagi setiap wanita. 6. Sosok abadi dalam hati Nabi. Setelah wafatnya, Rasulullah tak pernah melupakan Khadijah. Beliau sering menyebut namanya, mengenang kebaikannya, bahkan mengirim hadiah kepada kerabat-kerabat Khadijah. Aisyah, istri Rasul lainnya, pernah berkata, "Aku tak pernah cemburu kepada istri-istri Rasul selain kepada Khadijah, meski aku tidak pernah melihatnya." Petik 2. Kesimpulan. Siti Khadijah adalah simbol kekuatan perempuan yang berpijak pada iman, bukan kekuasaan. Ia adalah pelindung risalah, istri yang dicintai Nabi hingga akhir hayatnya, dan ibu umat yang namanya diukir dalam langit wahyu. Dari dirinya, kita belajar bahwa ketulusan, pengorbanan,
dan iman adalah mahkota tertinggi seorang perempuan.